Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Cahya Dewanti, NPM 20.06001.0031. Kali ini di kasus yang keempat, saya akan mempresentasikan tentang hipertermia. Untuk yang pertama, analisa datanya dilakukan pada hari Senin 2 Agustus 2021 pukul 9 WIB. DS-nya, klien mengatakan badan terasa panas, DO-nya tekanan darah 90/70 mmHg, nadinya 84 kali per menit, suhunya 38,5 derajat Celcius, RR-nya 20 kali per menit. Pukul 09.03 WIB, klien mengatakan merasa pusing, dan DO-nya, klien tampak menahan nyeri dan memegang kepalanya. Lalu pukul 9.05 WIB, DS-nya klien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk, DO-nya klien tampak adanya keterbatasan gerak. Untuk pukul 9.07 WIB, DS-nya klien mengatakan nafsu makan berkurang, dan DO-nya klien tampak lemas dan kurang bertenaga. Selanjutnya, berat badan klien menurun 2 kg dari berat badan sebelum sakit, dan klien hanya menghabiskan makan 1/4 dari porsi makan sepenuhnya. Dan yang terakhir, pukul 9.09 WIB, klien mengatakan sering terbangun ketika tidur, dan klien mengatakan di kamarnya gelap dan merasa kegerahan ketika di kamar. Dan DO-nya, mata klien tampak terdapat lingkaran hitam. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan pada tanggal 2 Agustus 2021, hari Senin, pukul 9.45, simptomnya yang pertama, klien mengatakan badan terasa panas, DO-nya tekanan darah 90/70 mmHg, nadinya 84 kali per menit, suhunya 38,5 derajat Celcius, RR-nya 20 kali per menit. Etiologinya proses penyakit misal infeksi, kanker. Di nomor 3 dan dari problem hipertermia prioritas pertama. Yang prioritas kedua, hari Senin 2 Agustus 2021 pukul 10 WIB, DS-nya klien mengatakan merasa pusing, klien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk. DO-nya, klien tampak menahan nyeri dan memegang kepalanya. 2. Klien tampak adanya keterbatasan gerak. Etiologinya agen pencedera fisiologis, misal inflamasi iskemia neoplasma di nomor 1 pada nyeri akut D.0077. Di prioritas ketiga, pada hari Senin 2 Agustus 2021 pukul 10.15 WIB, DS-nya klien mengatakan sering terbangun ketika tidur. 2. Klien mengatakan di kamarnya gelap dan sering merasa kegerahan di kamar. DO-nya, mata klien tampak terdapat lingkaran hitam. Etiologinya hambatan lingkungan, misal kelembapan lingkungan sekitar, suhu lingkungan, pencahayaan, kebisingan, bau tidak sedap, jadwal pemantauan atau pemeriksaan tindakan di nomor 1 pada gangguan pola tidur D.0055. Dan untuk prioritas yang keempat, Senin 2 Agustus 2021 pukul 10.30 WIB, DS-nya klien mengatakan nafsu makan berkurang, DO-nya klien tampak lemas dan kurang bertenaga. Yang kedua, berat badan klien menurun 2 kg. 3. Klien hanya menghabiskan makan 1/4 dari porsi makan sepenuhnya. Etiologinya faktor fisiologis, misal stres, keengganan untuk makan di nomor 5, dan problemnya defisit nutrisi D.0019. Selanjutnya ada rencana keperawatan di hari Rabu 4 Agustus 2021 pukul 8 WIB. Untuk diagnosa hipertermia berhubungan dengan proses penyakit, misal infeksi, kanker D.0130. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, masalah hipertermia dapat teratasi dan terkontrol dengan baik dengan kriteria hasil termoregulasi L.14134.
Yang pertama, suhu tubuh membaik dari cukup memburuk 2 menjadi cukup membaik 4. Yang kedua, suhu kulit membaik dari sedang 3 menjadi membaik 5. Dan manajemen hipertermia I.05506. Yang pertama, monitor suhu tubuh. Yang kedua, sediakan lingkungan yang dingin. Yang ketiga, lakukan pendinginan eksternal, misal selimut, hipotermia atau kompres dingin pada dahi, leher, dada, abdomen, aksila. Yang keempat, anjurkan terah baring. Rasionalnya untuk memantau suhu tubuh klien agar klien lebih nyaman dalam beristirahat. Yang ketiga, menurunkan suhu tubuh klien. Yang keempat, untuk membatasi pergerakan klien. Untuk yang kedua, pada hari Rabu 4 Agustus 2021 pukul 10 WIB, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, misal inflamasi, iskemia, neoplasma, D.0077. Untuk rasional yang pertama, untuk mengetahui lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Yang kedua, untuk mengurangi rasa nyeri dengan menggunakan metode. Yang ketiga, agar klien lebih rileks dan nyaman berada di tempat yang diinginkan. Yang keempat, mengalihkan dan merilekskan tubuh terhadap nyeri. Yang ketiga, pada hari Rabu 4 Agustus 2021 pukul 12 WIB, gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan, misal kelembapan lingkungan sekitar, suhu, lingkungan, pencahayaan, kebisingan, bau tidak sedap, jadwal pemantauan atau pemeriksaan atau tindakan D.0055. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, masalah pola tidur dapat teratasi dan terkontrol dengan baik dengan kriteria hasil pola tidur L.05045. 1. Keluhan sulit tidur membaik dari cukup menurun 2 menjadi cukup meningkat 4. 2. Keluhan sering terjaga membaik dari sedang 3 menjadi cukup meningkat 4. Lalu untuk intervensinya dukungan tidur 1.05174. 1. Identifikasi faktor pengganggu tidur fisik dan atau psikologis. 2. Modifikasi lingkungan misal pencahayaan, kebisingan, suhu matras, dan tempat tidur. 3. Jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit. Untuk rasionalnya mengetahui apa saja faktor-faktor pengganggu tidur klien. Dan yang kedua, agar klien dapat tidur dengan nyaman. 3. Agar klien paham pentingnya menjaga tidur cukup selama sakit. Yang keempat, Rabu 4 Agustus 2021 pukul 2 WIB. Untuk defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis, misal stres, keengganan untuk makan, D.0019. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, masalah defisit nutrisi dapat teratasi dan terkontrol dengan baik. Dengan kriteria hasil status nutrisi L.03030. 1. Porsi makanan yang dihabiskan membaik dari cukup menurun 3 menjadi cukup meningkat 5. Yang kedua, frekuensi makan membaik dari sedang 3 menjadi membaik 5. Dan untuk intervensinya manajemen nutrisi I.03119. Yang pertama, identifikasi makanan yang disukai. 2. Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi. 3. Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein. Dan yang keempat, anjurkan posisi duduk. Rasionalnya untuk mengetahui makanan-makanan yang disukai klien. Yang kedua, agar klien lebih teratur dalam BAB. 3. Agar menambah stamina tubuh. 4. Membantu pencernaan dalam mencerna makanan. Lalu untuk implementasinya, hari Rabu 4 Agustus 2021 pukul 8 WIB untuk hipertermia berhubungan dengan proses penyakit misal infeksi kanker D.0130. Pada memonitor suhu tubuh, DS klien mengatakan panas di badannya, DO-nya suhu tubuh klien 38,5 derajat Celcius. Pukul 8.30 menyediakan lingkungan yang dingin dengan cara memindahkan klien ke kamar yang lebih nyaman. DS-nya, klien mengatakan lebih nyaman dan tidak gerah di kamar yang sekarang. DO-nya, klien mau untuk
pindah ke kamar yang lebih dingin dari sebelumnya. Pukul 9 WIB untuk melakukan pendinginan eksternal dengan cara mengompres klien dengan kompres hangat. DS-nya klien mengatakan suhu tubuhnya lebih mendingan daripada sebelum dikompres hangat. DO-nya klien bersedia untuk dilakukan tindakan pengompresan hangat. Lalu untuk pukul 9.30 WIB anjurkan tirah baring, klien mengatakan paham atas kondisinya sekarang yang mengharuskan untuk banyak istirahat. DO-nya klien terlihat memahami apa yang telah disampaikan. Lalu pada hari Rabu 4 Agustus 2021, pukul 10 WIB untuk nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera psikologis, misal inflamasi, iskemia, neoplasma D.0077. Implementasi yang pertama, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Pada respon DS-nya, klien mengatakan nyeri di bagian kepala, klien mengatakan nyeri dengan skala 4, dan klien mengatakan nyeri yang dirasakan seperti ditusuk-tusuk. Lalu pukul 10.30 WIB, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri dengan cara aromaterapi. DS-nya, klien mengatakan badan terasa lebih hangat dan merasa lebih tenang. DO-nya klien dapat mengikuti teknik non-farmakologis. Lalu pukul 11 WIB, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, misal suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan. DS-nya klien mengatakan lebih nyaman dengan kamar yang lebih dingin dan lebih terang daripada kamar sebelumnya. DO-nya klien mau untuk pindah kamar yang lebih terang dan lebih dingin dari kamar sebelumnya. Pukul 11.30 WIB anjurkan memonitor nyeri secara mandiri. DS klien mengatakan bisa untuk memonitor nyeri secara mandiri. DO-nya klien mendengarkan dan memahami anjuran yang diberikan. Yang ketiga, Rabu 4 Agustus 2021 pukul 12 WIB untuk gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan. Yang pertama, identifikasi faktor pengganggu tidur, fisik dan psikologis. DS-nya klien mengatakan tidurnya terganggu akibat demam dan tidak nyaman berada di kamar yang terlalu panas. DO, pada klien terdapat lingkaran hitam di sekitar matanya. Pukul 12.30 WIB untuk memodifikasi lingkungan. DS-nya, klien mengatakan lebih nyenyak tidur di kamar yang suhunya dingin. DO, klien tampak menginginkan untuk pindah dari kamar sebelumnya. Untuk pukul 13 WIB, jelaskan pentingnya tidur selama sakit. DS-nya, klien mengatakan paham akan pentingnya tidur cukup selama sakit. DO-nya, klien tampak mengangguk-angguk setelah diberikan seberapa pentingnya tidur sewaktu sakit. Lalu untuk hari Rabu 4 Agustus 2021 pukul 14 WIB untuk defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis. Yang pertama, identifikasi makanan yang disukai. DS klien mengatakan menyukai makanan-makanan yang manis dan berkuah. Pukul 14.30 WIB, berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi dengan cara memberikan pepaya. DS-nya klien mau untuk makan pepaya yang telah disediakan. DO-nya klien menghabiskan buah pepaya yang telah disediakan. Pukul 15 WIB, memberikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein, yaitu telur. DS-nya klien mau untuk makan telur rebus yang telah disediakan. DO-nya klien menghabiskan 3/4 dari telur rebus yang disediakan. Pukul 15.30 WIB, anjurkan posisi duduk. DS-nya klien mau duduk ketika sedang makan. DO-nya klien makan makanan sambil duduk. Lalu yang terakhir ada format evaluasinya. Jumat 6 Agustus 2021 pukul 16 WIB, hipertermia berhubungan dengan proses penyakit. S-nya klien mengatakan sudah tidak panas lagi. O-nya suhu klien 36,8 derajat Celcius. A-nya hipertermia berhubungan dengan proses penyakit sudah teratasi. P-nya intervensi dihentikan. Jumat 6 Agustus 2021 pukul 16.15 WIB, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, misal inflamasi, iskemia, neoplasma D.0077. S-nya klien mengatakan nyeri di kepalanya sudah menghilang. O, klien tampak lebih segar dan tidak menahan kesakitan lagi. A-nya nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis sudah teratasi. P, intervensi dihentikan.
Untuk Jumat 6 Agustus 2021 pukul 16.30, gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan. S. Klien mengatakan sudah terbiasa tidur sesuai jam dan sudah tidak terbangun ketika malam. O. Lingkaran hitam di mata klien sudah mulai memudar. A. Gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan teratasi sebagian. Untuk plannya, tetap anjurkan klien untuk tidur sesuai jam dan tidak makan atau minum sebelum tidur. Jumat 6 Agustus 2021 pukul 16.45 WIB, defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis. Untuk subjektifnya, klien mengatakan nafsu makannya sudah kembali normal dan mulai terbiasa dengan akan makanan yang tinggi serat serta protein. O-nya, klien selalu menghabiskan makanan yang telah disediakan dan BAB klien sudah mulai normal. Asesmennya defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis teratasi sebagian. P-nya tetap anjurkan klien untuk lebih sering makan sayur, makan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi, dan tinggi protein untuk menambah stamina klien. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.